Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah berada di ujung bulan Rajab ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, masih sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah ya. Bulan Rajab tahun ini sudah tidak bisa kita ulangi-langi, tidak bisa terulang kembali. Kita bermohon pada Allah, ya Allah kenapa sih gitu ya, keudahan aja gitu ya. Sedangkan pahala, lipatan pahala ibadah yang kita lakukan di bulan haram ini, di bulan Rajab adalah berlipat-lipat kali dibanding dengan bulan-bulan yang lain ya. Kita kalau sudah di ujung begini rasanya nyesel ya Bu ya. Kenapa sih kayaknya kemarin kurang maksimal? Ya Allah kenapa sih enggak dikembaliin lagi? Ternyata tidak bisa. Sudah tidak bisa diulang kembali. Mudah-mudahan insya Allah kita bermohon pada Allah, apa-apa yang telah kita lakukan sebulan penuh di bulan Rajab, amal-amal yang telah kita lakukan mudah-mudahan betul-betul Allah terima. Amin ya rabbal alamin ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah terima, karena kata orang Sunda mah kalau enggak diterima capek gawe teu kapake ya. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah yang maha pengampun mengampuni apa-apa kekurangan kita dalam beramal dan menerima apapun yang sekemampuan kita telah dilakukan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan bulan Rajab itu insya Allah sudah kemarin dipaparkan ya Bu ya oleh Ustadz Maulana ya. Semua hadir ke sana? Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, dan di situ kan ketika bulan Rajab itu ada perintah sholat ya Bu ya. Perintah sholat ketika Nabi Mi'raj ya. Mohon maaf ya Bu ya, saya cuman mengingatkan ya. Insya Allah gitu ya. Apalagi ibu-ibu yang lebih hebat ya Bu ya. Taklimnya di mana-mana paling rajin gitu ya. Jadi cuman saya mengingatkan apa-apa yang ibu telah ketahui. Mudah-mudahan dengan diingatkan kembali, terutama bagi saya yang bicaranya ini, semakin memperkuat ingatan kita dan memperkuat kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Nah, ketika Nabi Mi'raj ya Bu ya, diperlihatkan kan ada 11 golongan tuh gambaran manusia atau umatnya. Ada salah satunya adalah orang-orang yang kepalanya itu dibentur-benturkan sampai pecah, kemudian utuh kembali, pecah kembali, terus seperti itu. Nauzubillahi min dalik. Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa itu gitu ya? Umat yang bagaimana sampai seperti itu gitu, melakukan kepalanya sudah pecah belah, diutuhkan kembali, kemudian pecah kembali. Kata malaikat Jibril, itu adalah gambaran umatmu yang tidak mau melakukan sholat. Insya Allah ngeri banget ya Bu ya. Ya terutama nih anak-anak ya Bu ya, anak-anak kita yang insya Allah menjadi penerus kita. Insya Allah mudah-mudahan tidak lalai ya Bu ya. Karena mungkin ada orang yang sudah umur juga, mungkin ada yang kok gitu ngaku Islam tapi sholatnya masih belum ini gitu ya, belum benar gitu, apalagi yang tidak sama sekali melaksanakan. Kata para alim ulama, bukan karena dia tidak mau, tapi mungkin Allah tidak ingin gitu ya, kepalanya sujud kepada Allah. Kalau sudah Allah tidak mau dia melaksanakan sujud kepadanya, kan Masya Allah kayaknya sudah tertutup ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada di keluarga kita, di lingkungan kita yang seperti itu ya, insya Allah. Dan ketika gitu ya sholat, ketika sholat itu kan mi'rajnya orang mukmin ya Bu ya. Sholat adalah naiknya gitu, naiknya amalan-amalan seorang muslim. Tapi ada gitu ya, ada 3 golongan orang
yang ketika dia meskipun melaksanakan sholatnya itu tidak terangkat walaupun itu sejengkal. Masya Allah, Bu. Ibu, kita sholat rajin ya, Bu ya. Tapi sholat kita itu tidak naik kepada Allah, tidak diterima berarti kalau tidak naik ya, Bu ya. Meskipun sejengkal dari kepala kita. Masya Allah. Nah, bagi siapa itu? Mungkin insya Allah udah disampaikan pada yang lain ya, Bu ya. Diingatkan doang gitu ya. Siapa golongan orang yang sholatnya itu tidak terangkat meskipun sejengkal? Yang pertama adalah pemimpin yang tidak disenangi oleh kaumnya, pemimpin yang dibenci oleh kaumnya, pemimpin yang tidak disukai, imam yang dibenci oleh makmumnya. Insya Allah. Kenapa seorang pemimpin, seorang imam dibenci? Karena mungkin yang pertama adalah karena kebodohannya. Kan ada orang yang memang tidak, kapasitas ilmunya tidak ada, tapi dijadikan menjadi pemimpin, akhirnya yang dipimpinnya adalah jadinya berantakan. Ya, Bu ya. Masya Allah, itu meskipun dia sholatnya tidak terima, tidak terangkat meskipun satu jengkal. Kemudian imam yang bagaimana tuh? Yang tidak diterima sholatnya atau tidak terangkat sholatnya, yaitu tadi kan kebodohan, karena bodoh ya. Yang kedua itu karena fasik. Fasik tuh gimana, Bu? Dia sholat, dia puasa, dia sodakoh, dia mengamalkan amalan-amalan solih lainnya, tapi dia masih melaksanakan dosa-dosa besar terutama. Masya Allah, dia rajin sholatnya, dia bagus sodakohnya, dia tahajud gitu ya, tapi gitu ya, dia masih mungkin berzina, dia masih selingkuh, dia masih main judi online, dia masih ya dosa-dosa yang itu masih dilakukan, itu namanya fasik. Nah, kalau jadi imam ya, kata para alim ulama, tidak boleh kita menjadi makmumnya, karena sholatnya pun itu adalah minimal makruh kalau kita menjadi makmumnya. Ngeri banget ya, Bu ya. Nah, gimana katanya kan kalau ada kita tahu banget ya, Bu ya, bukan tahu sekedar katanya ya, seperti itu. Nah, kita enggak enak nih gitu ya jadi makmumnya gitu ya. Kalau ini ya enggak apa-apa bareng anggota gerakannya, tapi niatnya munfarid ya, Bu ya. Kalau benar-benar kita yakin bahwa dia seperti itu, tapi kalau enggak, insya Allah dia enggak kok, dia misalkan udah ini, dia udah tobat, dia udah benar, enggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita yakin bahwa imam itu masih melakukan kefasikan, nah kata para alim ulama, mengikutin makmumnya itu minimal makruh ya. Ngeri banget ya, Bu ya. Ya. Kemudian kenapa dia gitu ya sampai tidak ini, tadi bodoh, kedua fasik ya, Bu ya, ketiganya dia cuman cinta Allah, enggak cinta Rasulullah. Padahal kata Allah kul in kuntum tuhibbunallah fatabi'uni. Kalau cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah gitu. Ikuti Rasulullah berarti harus apa? Mengikuti seluruh perintahnya dan menghindari segala larangannya. Tapi kadang masih dipilih-pilih ya, seperti itu. Masya Allah. Nah, itu yang tidak terangkat ya, Bu ya. Yang pertama adalah pemimpin yang tidak disukai atau dibenci kaumnya. Yang kedua, istri yang tidur gitu ya, sementara suaminya dalam keadaan marah. Tuh, Bu, nih biasanya ini penyakit ibu-ibu ya, Bu ya. Ternyata tidak naik, Bu, sholat kita. Kalau kita tidur malam, suaminya masih marah gitu ya, kita apa sih ngebelakangin gitu ya. Enggak, ini suaminya Masya Allah masih nahan kesel, nahan marah, enggak bisa tidur dengan kelakuan kita. Ternyata sholat seorang istri itu tidak naik. Astagfirullahaladzim ya, Bu ya. Enggak ada ya, Bu ya yang begitu. Enggak ada, insya Allah.
Yang ketiga adalah dua orang saudara yang bermusuhan, ya. Dua orang saudara yang bermusuhan. Insya Allah ibu yang dirahmati Allah, ya, kita sudah dari di bulan Rajab itu kan istilahnya apa bu? Katanya bulan apa bu? Nanem, ya. Sa'ban bulan nyiram. Kalau Ramadan bulan panen, ya. Nah, kalau ibaratnya pengantin begitu ya bu ya. Pengantin seorang gadis, ingat bu dulu kita lagi mau nikah. Kan kita tuh mempersiapkannya tuh ibarat bulan Rajab itu bulannya kita bersih-bersih. Bersihin daki-daki, luluran ya bu ya. Kalau zaman sekarang mah pakai apa bu? Di skincare, di apa tuh? Di message apa tuh ya? Ke salon, pokoknya di segala macemin ya bu. Jadi biar tubuhnya itu bersih daripada glowing dari segala kotoran-kotoran. Itu kotoran badan ya bu ya. Tapi di sini adalah bersih dari kotoran-kotoran hati. Nah kalau sudah bersih-bersih gitu ya, sudah hilang tuh kotoran-kotorannya, kan insya Allah masuk ke bulan Sa'ban itu tinggal di gimana itu calon pengantin dihias, ya, dihias tuh, pakai segala macam tuh, alas dulu apa dulu ya, sampai lupa udah biasa pakai bedak talak, ya, cuci muka dulu, pakai apa tuh macam-macam kan sekarang mah ya bu ya, masya Allah kalau dandan aja berjam-jam. Ya, apalagi yang jadi pengantin. Nah, udah bagus, udah dihias gitu kan, baru tuh nanti masuk kepada Ramadan istilah tinggal di apa tuh, dipajang. Wah, udah lepas dari kotoran-kotoran, udah glowing, udah dihias, masya Allah, udah deh dipajang jadi pengantin. Nah, seperti itulah ibaratnya atau perumpamaannya, ya bu ya. Nah, dua orang saudara yang masya Allah masih bermusuhan, berarti kan padahal bulan Rajab itu tadi sudah banyaknya istighfar ya bu ya, sudah banyak banget, harus banyak istighfar gitu ya. Namanya orang istighfar tuh minta ampun gitu ya. Minta ampun tuh tidak cuman kepada Allah. Kalau pada Allah mah mudah banget ya bu ya, cuman istighfar doang, astagfirullahaladzim, urusannya dengan Allah itu mudah gitu ya. Tapi dengan urusannya dengan manusia gitu ya. Jadi katanya seluruh perbuatan dosa kepada manusia itu digolongkannya adalah dosa besar. Karena apa? Karena urusannya ribet, harus minta maaf. Kalau belum dimaafkan masih ada itu dosa. Serem banget kan? Makanya tadi tuh sholatnya tidak terangkat satu jengkal pun apabila dia masih bermusuhan. Lapangkan dada ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah ya bu ya, kan udah ngaji kemana-mana, udah ngaji rutin di sini. Insya Allah tinggal kita terapkan, sembuhkan segala apa yang membuat dongkol. Saya nggak enak banget sama dia, hush gitu ya. Masya Allah, perasaan, pokoknya masih rasa dendam, rasa jengkel, rasa benci, rasa apa masih berkecamuk di dalam diri kita. Nah itu sholat kita belum terangkat sejengkal dari kepala kita. Astagfirullahaladzim, ngeri kan ya bu? Iya, maafin orang itu kan berat sih ya bu ya. Insya Allah bagi orang-orang yang ngaji ya, bagi orang-orang yang mensucikan diri, insya Allah pasti bisa ya bu ya. Kan belajar ya bu ya, kan kita taklim belajar itu harus diamalkan. Insya Allah kita lapangkan siapapun itu gitu ya, yang membuat di hati kita kebencian atau ketidaksenangan, insya Allah kita maafkan. Dan kalau kita berdosa kepada mereka-mereka yang pernah kita sakitin, minta maaf mumpung masih dikasih kesempatan. Karena itu tadi, kalau kita belum minta maaf ya, meskipun itu dimaafkan atau tidak, kan kita sudah ada usaha untuk meminta maaf, meminta ikhlas, meminta ridhonya. Biar kenapa? Biar amalan-amalan kita diterima oleh Allah
ya Bu ya. Karena nanti urusannya sangat berat di alam kubur saja sudah pertanyaannya apa Bu? Kan pertanyaan di alam kubur, man robuka, siapa Tuhanmu? Kita bisa Allah gitu ya. Kemudian man imamuka, ya, pemimpinnya apa? Al-Quran. Mam nabiyuka, siapa nabinya kita? Nabi Muhammad. Kemudian man ihwanuka, ihwanu siapa? Saudara-saudara. Kata kita kaum muslimin dan muslimat. Terus kata bohong kamu. Nah, kata kita saudara saya kaum muslimin muslimat bohong karena masih ada kebencian kepada salah satu atau salah seorang. Wah, di alam kubur aja udah menjadi penghalang lulusnya pertanyaan di alam kubur yang pertama. Makanya insya Allah kita saling memaafkan ya Bu ya. Insya Allah. Saya banyak salah ya Bu ya. Yang banyak ngomong kan pasti banyak salah. Mumpung ingat Bu, mohon dimaafkan ya Bu ya. Insya Allah kalau saya bicara itu tidak untuk menyinggung siapapun ya. Tapi kalau ada yang kesinggung berarti hatinya masih bagus. Ya, masih bagus. Kalau orang nggak ada yang kesinggung, apapun yang diomongin nggak menjadi berubah, nggak kesinggung, kan berarti udah hatinya gimana gitu ya. Insya Allah ya Bu ya. Nah itu ya Bu. Nah inilah gitu ya, dua saudara yang masih bermusuhan. Kan banyak banget ya, apalagi kalau saudara-saudara sedara. Ada yang mungkin karena warisan, ada yang mungkin karena arisan. Ya Bu ya, kan begitu tuh di keluarga itu. Ada yang wah udah macam-macam ya Bu ya. Kalau kita tidak saling memaafkan, urusannya ribet banget. Urusannya ribet bener ya Bu ya. Dan yang menjadi hal permusuhan itu biasanya yang menyebabkannya itu apa Bu? Lisan ya Bu ya. Lisan itu meskipun kecil tapi bahayanya besar ya Bu ya. Kata Rasulullah, banyak yang celaka di akhirat nanti itu karena apa? Karena lisannya. Insya Allah. Padahal satu kata yang diucapkan oleh kita semuanya adalah dicatat oleh Raqibun Atid ya Bu. Wa may yahfazillah ila Raqibun Atid gitu ya. Masya Allah Bu, ngeri banget ya. Satu huruf tuh kan cuman misalkan A gitu aja ada ininya, apalagi yang kita panjang lebar tuh Bu ya. Habis ngaji enggak terasa sambil jalan ngomongin, sambil duduk sambil ininya lagi meleng ngobrolin. Masya Allah, tulisin itu semuanya. Astagfirullahaladzim. Lisan ya Bu ya. Lisan. Ibu waktu Isra Mi'raj ya, Rasulullah ketika Mi'raj itu kan berkeliling tuh dengan malaikat. Ada gitu ya kerbau yang keluar dari lubang jarum ya Bu ya. Kemudian kerbau itu mau masuk lagi, enggak bisa. Terus kata Rasulullah kepada malaikat, wahai malaikat Jibril, apa artinya itu? Itulah gitu ya, lisannya seorang muslim yang kalau sudah keluar tidak bisa untuk dimasukkan lagi. Insya Allah tuh Bu, digambarkan seperti itu. Ketika Rasul Mi'raj itu ada kerbau keluar dari lubang jarum, berarti kan kecil banget ya Bu ya. Tapi ketika mau masuk nggak bisa lagi. Nah ibaratnya begitu, lisan kita yang sudah keluar itu omongan kita tidak bisa ditarik lagi ya. Seperti cerita ya Bu ya, seorang ulama di Tarim dipitnah ya Bu ya. Ulama Bu dipitnah dipitnah gitu ya. Dan yang memfitnahnya itu ternyata sakit ya, sakit yang Masya Allah kemanapun dia berobat tidak bisa diobati. Jadi enggak ketemu obatnya. Akhirnya dia bermuhasabah gitu ya, karena yang memfitnahnya pun katanya ulama juga. Masya Allah. Akhirnya dia ingat, oh ternyata yang menyebabkan sakit yang tidak ada obatnya itu yaitu fitnah kepada orang ulama itu. Akhirnya dia datang gitu ya, karena sudah kemana-mana tidak sembuh. Dia datang kepada ulama yang difitnah itu, mohon maaf gitu ya, sampai ya bermohon-mohon lah gitu ya, mohon maaf yang ini. Akhirnya baik kata ulama itu, untuk menerima maafmu
kamu ambil kemoceng, tahu kan Bu kemoceng? Kemudian kamu sebar sampai sejauh berapa ini gitu ya, sampai habis. Kemudian kalau sudah habis, nanti kamu kembali lagi ambilin tuh yang kemoceng yang tadi telah sebarkan. Baik gitu ya, karena pengen dapat ampunan ya Bu ya, dilaksanain lah gitu. Sebar sampai jauh gitu, udah habis semua, dia kembali, ternyata kan udah ke bawah angin tuh, namanya bulu ayam kan itu ya Bu ya. Apalagi kalau di daerah itu kan anginnya gede, akhirnya dia pas sampai ke itu cuma dapat empat helai gitu ya. Katanya, wahai ini Syekh, yang saya dapatkan kemana semuanya, sudah tidak bisa diambil lagi karena udah nggak tahu kemana, dicari pun nggak ketemu gitu ya. Inilah yang ketemu cuman segini. Kata beliau, itulah gitu ya, gambaran kata-katamu yang telah keluar dari lisanmu gitu ya, ketika itu sudah nyebar kemana-mana dan tidak mungkin gitu ya kamu akan bisa menariknya kembali. Nah itulah gitu ya, apa yang difitnahkan tentang diriku itu ya sudah tersebar kemana-mana gitu ya. Masya Allah gitu. Tapi namanya seorang ulama ya Bu, sudah minta maaf ya dimaafkan. Tapi ribet banget ya Bu ya. Ya Allah, kita suka kadang menyepelekan gitu, menyepelekan hal itu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan ini, karena lisan ini adalah ibaratnya adalah komandan, pemimpin gitu ya. Kalau hati adalah rajanya, kalau pemimpinnya, komandannya sudah tidak benar, seluruh tubuhnya pun akan tidak benar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah gitu ya Bu ya. Nah, kata Imam Al-Haddad Bu ya. Imam Al-Haddad tuh yang salah satunya yang bikin Ratibul Haddad ya Bu, yang menyusun Ratibul Haddad itu kan beliau ya Bu ya. 500 tahun yang lalu ya kan beliau sudah tidak ada ya. Beliau mewasiatkan itu bahwa zaman ini adalah zaman penuh fitnah. Masya Allah. Itu udah 500 tahun yang lalu beliau bilang begitu Bu. Maka gitu ya, tutup mulutmu, jangan banyak omong, jangan banyak komentar. Itu wasiat beliau ya. Kata Imam Al-Haddad, zaman ini adalah zaman yang penuh fitnah. Apalagi zaman sekarang ya Bu ya. Tidak cuman mulut, yang bicara adalah jari-jari kita. Masya Allah, di medsos itu ya Bu ya, udah enggak keruan deh, yang hoak, yang apa gitu ya. Makanya sekarang tuh katanya banyak orang yang bukan hakim menjadi hakim. Banyak orang yang bukan mufti menjadi mufti. Masya Allah Bu ya. Makanya kata Imam Al-Haddad, biar selamat, jaga lisan, tutup mulut, jangan ikut komentar. Kita kan suka ikut-ikutan ya Bu. Emang begitu ya? Emang begitu ya, apalagi ini enggak bicara gitu ya Bu ya. Ketikanya ya banyak banget. Astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi begitu Bu, lisan ini gitu ya. Jadi ngeri banget ya Bu ya. Ya Allah gitu ya. Kembali lagi nih ke bulan Rajab yang sudah sungguh tinggal, udah akhir-akhir ini. Sudah akhir, besok udah tanggal 1 insya Allah ya. Amalan ketika bulan Rajab kan kita disuruh apa Bu? Banyak istighfar. Ada yang istighfarnya istighfar yang khusus istighfar Rajab ya Bu ya. Istighfar Rajab pasti Ibu sudah baca semua hari ini kan? Insya Allah. Kan kalau habis maghrib dan habis subuh ya Bu ya, itu yang pendek. Robbighfirli warhamni watub alayya. Begitu assalamualaikum, enggak baca apa-apa dulu kan? Sebulan penuh kemarin Ibu udah laksanakan.
alhamdulillah. Kalau yang enggak udah lewat tuh, ya Allah. Tinggal ya Allah, tinggal ya Allah, ya Allah gitu ya. Begitu assalamualaikum habis maghrib sama isya pasti kita bacanya Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Baru baca-bacaan yang lain. Alhamdulillah yang sudah melaksanakan. Kemudian ada istighfar rojab yang khusus, yang panjang ya. Ibu udah baca hari ini? Belum? Ya, baik. Bagi yang belum, bagi yang sudah, insya Allah ini di bulan di penutup ya. Penutup ini ibu-ibu nggak apa-apa baca dulu ya. Saya ikutin. Saya ibu-ibu ikutin. Iya. Baik. Iya. Mudah-mudahan tidak cuman hari ini. Istighfar rojab itu kan setiap harinya juga harus dibaca ya Bu ya. Tapi kan kadang ada yang lupa karena udahan bulan rojabnya ditutup tuh, nggak dibaca-baca lagi ya. Ya. Rada ngebut aja Bu. Ini jamnya bener nggak? Iya. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa junub. Wa atubu ilaih min jami'i makarihallahu qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa hadiran. Allahumma inni astaghfiruka lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dzambin tubtu ilaika minhu summa udtu bihi wa astaghfiruka bima aradtu bihi wajhakal karima fahalatuhu bima laisa laka bihi ridon wa astaghfiruka bima wa'atuka bihi nafsi summa ahlaftuka wa astaghfiruka bima da'ali ilaihil hawa min qabli rukhosi mimma stabaha alayya wa huwa indaka mahzurun wa astaghfiruka minani amilati an'amta alayya an'amta biha alayya fasarabtuha pataqawaitu biha alal ma'asi wa astaghfiruka minaz dzunubillati la yaghfiruha ghairuka wa la yatali'u alaiha ahadun siwak wa la yasa'uha ila rahmatuka wa hilmuka wa la yunzi minha ila afuka wa astaghfiruka min kulli yaminin halaftu biha fahanastu biha wa ana indaka ma'huzum biha wa astaghfiruka ya la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa astaghfiruka ya la ilaha illa anta alimul ghaibi wa sahadati min kulli sayyi'atin amiltuha fi bayadin nahari wa sawadil laili fi malain wa khalain wa sirin wa alaniyatin wa anta ilayya nazirun izar takabtu hatara ma ataituhu minal isyan bihi amdan au khotoan au nisyanan ya halimu ya karimu wa astaghfiruka ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin rabbi gfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin wa astaghfiruka min kulli faridatin wa zabat alayya fi ana'il laili wa atrafin nahari fataraktuha amdan au khata'an au nisyanan au tahawunan wa ana mas'ulun biha wa min kulli sunnatin min sunani sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fataraktuha goplatan au sahwan au jahlan au tahawunan qalat au kasurat wa ana a'idum biha wa astaghfiruka ya la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak subhanaka rabbal alamin lakal mulku walakal hamdu walakas syukru wa anta hasbuna wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salama tasliman kasiran walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan istighfar kita betul-betul mengugurkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, dan insya Allah di bulan Rajab ini salat kita semakin bagus ya Bu ya, semakin khusyuk, semakin diterima oleh Allah ya, karena adalah berarti kan salat itu inna salata tanha anil fahsai wal munkar ya, bahwa kalau sholatnya benar insya Allah tidak akan kita melaksanakan dosa-dosa yang fahsa dan munkar. Insya Allah tidak akan melakukan itu kalau sholatnya benar, berefek kepada akhlak kita yang bagus ya. Ketika Allahu Akbar gitu ya, sholat itu kan diawali dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu hanya Allah yang maha besar. Kita tidak membesarkan apa-apa. Kita bersandar hanya pada Allah ya, hanya pada Allah, dan insya Allah semua masalah kita hanya kita minta pertolongannya kepada Allah ya Bu ya. Allah yang maha besar, masalah kita insya Allah kecil ya Bu ya. Bagi orang yang menyebut Allahu Akbar ya, bahwa Allah lah yang maha besar. Meskipun memang kan manusia di dalam Al-Quran memang di dalam surat Al-Balad ayat yang keempat kalau tidak salah gitu. Gina Bu, coba apa Bu?
yang ujungnya fikabad. Laqad khalaqnal insana fikabad. Sungguh manusia itu diciptakan dalam banyak masalah. Banyak emang masalah kita ya Bu ya. Macam-macam judulnya, tiap orang ada masalahnya. Ya emang diciptakan oleh Allah seperti itu. Tapi kita mempunyai Allah yang maha besar. Semuanya insya Allah. Kalau sandarannya kepada Allah, kata Allah semuanya kecil. Insya Allah ya, insya Allah. Wasta'inu bisobri wassalah. Kita minta tolong hanya dengan sabar dan sholat. Kita minta tolong apapun seluruh gitu ya. Para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, ketika ada dalam masalah apapun, mereka minta tolongnya di dalam sholat. Kita kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Insya Allah itu hikmah daripada Isra Mi'raj ya Bu ya. Dan kita dari bulan Rajab itu tadi banyak-banyak istighfar, itu mensucikan diri. Mensucikan diri itu bagaimana? Berusaha bahwa dirinya ini ya, tidak akan terikat oleh kekotoran, jadi selalu menjaga kesucian. Minimal apa? Minimal tidak lepas daripada wudhu ya Bu ya. Jadi kalau kita punya hadas, batal wudhu lagi, sholat sunnah, itu enggak pakai biaya, tapi kadang kita juga tahu ilmunya ya Bu ya, tapi dilewat-lewat ya. Dilewat-lewat. Kalau punya hadas gitu ya, di dalam kitab ini yang saya bawa Bu, kitab ada Busuluk Al-Murid Imam Al-Haddad gitu ya, bahwa bagi orang yang ingin menuju kepada Allah, menjaga kesucian minimal selalu menjaga wudhu. Dan katanya kan kita banyak disuruh puasa nih di bulan suci ini, di bulan Rajab, Sa'ban sampai nanti insya Allah puncaknya Ramadan, banyak puasa gitu ya. Nah, karena gitu ya, untuk menjaga kesucian itu sedikit makan gitu ya. Karena orang yang banyak makan seringkali dia banyak hadasnya. Kan pengen ke belakang ya karena udah penuh isinya. Banyak mungkin membuang angin, akhirnya batal lagi gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa sih kalau udah itu kita wudhu lagi, berarti banyak bersucinya ya Bu. Jadi gitu ya Bu. Ya sedikit makan gitu ya. Kalau orang sedikit makan pun untuk bangun malam pun akan mudah. Tapi kalau orang sudah kekenyangan, tibrak. Ya Bu ya, Masya Allah gitu ya. Jadi kata beliau tuh Imam Al-Haddad gitu ya, untuk menjaga kesucian tuh tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Bu, kalau makan tuh dalam keadaan lapar baru dia makan gitu. Bahkan Nabi kita Bu beserta keluarganya 3 bulan beliau menahan lapar dan cuman makan 1 butir korma. Masya Allah, itu orang yang dijamin masuk surga Bu. Kalau kita mah sebentar-sebentar makan ya Bu ya. Jadi lapar Bu gitu. Makanya kan disuruh latihan dari mulai sekarang, disuruh banyak puasa ya Bu ya. Ya karena kan bagi yang orang nggak pernah puasa mah jam 9 udah nggak deg-deg. Kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, badannya udah nggak bener nanti ya Bu ya. Jadi persiapkan. Jadi tidak makan kecuali dalam keadaan lapar, tidak tidur kecuali dalam keadaan ngantuk. Sebentar-bentar kita mau tidur ya Bu ya. Lagi baca-baca, bacaannya kemana, tasbih kemana, tidur gitu ya. Tidak bergaul gitu ya, tidak berbicara kecuali jika diperlukan. Bu, tuh bicara karena. Jadi orang yang menjaga kesucian itu tadi apa Bu? Tidak makan kalau tidak lapar, tidak tidur kecuali ngantuk, tidak bicara kecuali diperlukan. Jadi bicara tuh yang diperlukan. Kita makan suka nggak perlu juga ya. Ibu dari mana? Tuh dari no. Ya, tadi gimana? Gini. Banyak banget ya Bu ya. Ya tidak diperlukan gitu ya. Malah jadi pembaca berita. Astagfirullahaladzim gitu ya. Ya. Kemudian tidak bergaul dengan makhluk kecuali dalam pergaulan itu yang mendatangkan manfaat. Ya. Jadi insya Allah Ibu yang tahu kan ya Bu ya. Yang mendatangkan manfaat itu kalau kita bergaul yang mengingatkan kepada Allah, yang cuman maunya melalaikan waktu, melalaikan amalan, tinggalkan ya Bu ya. Bergaul itu Bu
ini katanya kalau kita ingin menjaga kesucian dan menuju kepada Allah, ya Bu ya. Jadi kalau banyak makan kan hati akan menjadi keras, anggota badan pun berat untuk melakukan ibadah gitu ya, mengakibatkan banyak tidur dan banyak bicara, banyak membuang hadas. Tuh Bu, dari makan doang. Disuruh banyak puasa, tapi bulan Sa'ban yang insya Allah besok kita mulai, aturan kan bulan Rajab udah banyak puasanya, di bulan Sa'ban harusnya lebih banyak ya Bu ya. Kan gitu ya Bu, rumusnya ya Bu. Tapi di bulan Sa'ban sepertinya gitu, kebanyakannya banyak papahare, banyak tawakuban katanya ya, cucurah gitu ya, cucurah temen TK, temen SD, temen pokoknya begitulah, teman pengajian RT, teman pengajian, teman pengajian di mana-mana, tahu makan terus. Jadi kapan itu puasanya? Masya Allah. Padahal Nabi kita mencontohkan ketika bulan Sa'ban itu bulan yang banyak dilalaikan. Pahala orang yang melaksanakan sunnah ketika banyak yang dilalaikan, ketika orang banyak melalaikan itu pahalanya besar. Karena tantangannya besar ya Bu ya. Aduh nggak enak banget gitu ya. Aduh apalagi itu lawuhnya enak-enak. Astagfirullahaladzim ya. Jadi di dalam hadis Nabi ya, tidaklah gitu ya, anak keturunan Adam itu memenuhi tempat yang paling buruk, yaitu perutnya. Ya Bu ya. Jadi segala keburukan itu dari perut asalnya Bu ya. Makanya jaga itu gitu ya. Boleh gitu, boleh dah gitu ya. Tidak ya, apalagi seperti Nabi ya Bu. Tapi kata Rasulullah, cukup bagi anak turunan Adam beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Kita mah bukan untuk menegakkan tulang punggung ya Bu ya. Kalau belum kenyang belum berhenti. Ya, ya. Untuk menegakkan tulang. Jika memungkinkan maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Jangan dihabiskan semua untuk makanan. Insya Allah. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan itu bagi orang-orang yang menuju kepada Allah dengan menjaga kesucian. Ya Bu ya, insya Allah. Sampai katanya jam 6 kurang seperempat. Masih ada waktu. Alhamdulillah. Kita masuk ke Sa'ban ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan betul doa kita diijabah ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sa'ban gitu ya. Sa'ban itu insya Allah ya, ini udah tahu semua sebenarnya, udah tahu, mengingatkan doang ya. Insya Allah. Sa'ban itu adalah tahwilul kiblat. Ada peristiwa dipindahkannya kiblat. Ya, Rasulullah kan ketika di Madinah ya, di Madinah itu menghadap sholatnya itu tidak ke Mekah, tapi ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Ya, tapi di dalam hati Rasulullah kadang suka merenung gitu. Ternyata Allah tahu gitu apa yang dipikirkan Nabi. Karena kan suka diledekin sama orang-orang Yahudi dan orang-orang yang itu tuh apa Nabi Muhammad gitu ya, tetap kiblatnya ngikutin kita gitu ya. Kan seluruh nabi-nabi yang sebelumnya juga ketika sholat itu menghadapnya ke Baitul Maqdis gitu. Sampai Nabi Muhammad pun ke Baitul Maqdis. Tapi karena hatinya itu pengennya ke Ka'bah, Allah tahu. Akhirnya terjadi pemindahan kiblat sholatnya itu menghadap sampai sekarang ke Masjidil Haram, yaitu di bulan Sa'ban. Jadi makanya di Madinah itu ada masjid kiblatain ya, masjid dua kiblat. Insya Allah kalau kita ke sana lagi kita mampir ya Bu. Insya Allah. Amin. Kemudian bulan Sa'ban juga adalah irfa'u amal, diangkatnya amal tahunan kita ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Nanti pas 15 ya, nisfu Sa'ban kita dilaporkan ya Bu ya. Kan orang sekolah aja ada laporannya, dapat rapot ya. Tuh ya insya Allah. Kemudian Sa'ban juga adalah takdiru amar, dikasih ketentuan umur.
Masya Allah. Sebenarnya ketentuan umur ini kan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tapi ketika di bulan Sa'ban itu adalah dikasih istilahnya surat kerja kepada malaikat gitu ya. Nah ini nih si A ini umurnya sekian, berarti dikasih surat tugasnya kepada malaikat Israil. Dikasih rizkinya ini gitu ya. Dikasih surat tugasnya ke malaikat yang pembagi rizki. Nah seperti itu. Jadi di nisfu Sa'ban itu gitu ya. Kemudian peristiwa apa lagi? Yaitu diturunkannya perintah sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu agungnya Nabi kita ya Bu ya. Di dalam Al-Quran tidak ada nama Nabi kita disebut. Allah mengagungkan, menghormati beliau. Namanya ya ayuhan Nabi, ya ayuha Rasul, ya Mudassir, ya Mujamil. Ya Bu ya. Masya Allah panggilan-panggilan kepada Rasulullah. Kalau nabi-nabi yang lain kan namanya ya Bu ya, dipanggil oleh Allah. Tapi begitu hebatnya. Sampai-sampai ada surat perintah gitu ya, membacakan sholawat kepada beliau. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu diturunkannya ketika bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban gitu banyak-banyak membaca sholawat ya Bu ya. Dan ibadah yang pasti diterima sekalipun dia dalam keadaan fasik gitu ya, sekalipun dia keadaan fasik dan keadaan banyak dosa, pasti ibadah yang pasti diterima oleh Allah adalah ibadah sholawat, karena inian langsung dengan hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sholawat sekali dibalas 10 kali, 10 kali dibalas 100 kali, 100 kali dibalas 1000 kali. Dan kalau 1000 kali kita membaca sholawat setiap hari sepanjang umur kita, kata Nabi kita Muhammad SAW, maha bahuku dan bahu orang-orang yang membacakan sholawat 1000 kali sehari akan berdempetan denganku, berdesak-desakan gitu ya dibilangnya di dalam hadis. Masya Allah Bu, baca sholawat 1000 kali sehari seumur hidup kita, bahu kita dengan bahu Nabi Muhammad akan berdesak-desakan, berarti nempel dong. Insya Allah, amin, Allahumma amin ya robbal alamin ya. Kemudian nama-nama bulan Sya'ban ini banyak banget ya Bu ya, sampai para alim ulama itu banyak menulisnya. Ini sedikit saja. Lailatul Mubarakah ya. Lailatul Mubarak itu yaitu orang yaitu bulan yang mempunyai keberkahan gitu ya. Ya, karena para malaikat itu menyertai kita di dalam mengamalkan segala amalan-amalan mubarakah. Malaikat tuh mendoakan keberkahan. Kemudian Lailatul Qismah yaitu pembagian yaitu ya. Jadi bulan pembagian apa? Pembagian rizki, pembagian takdir. Rizki itu ada rizki materi itu harta ya Bu ya, pasangan, rumah dan lain sebagainya. Kemudian ada in materi apa tuh? In materi adalah kebahagiaan, ilmu, zikir, makrifat. Ngebut ya Bu ya. Saya lihat jam ternyata nggak nyampe juga. Kemudian itu ya Bu ya, takdir baik, takdir buruk itu di bulan Sya'ban. Jadi takdir kita, umur kita, ketentuan kita, rezeki kita bulan Sya'ban nih. Nanti tanggal nisfu Sya'ban udah dicatat semua sampai Sya'ban yang akan datang. Setahun udah ditulis semuanya, insya Allah. Padahal semuanya udah di Lauhul Mahfuz, tapi tadi surat tugasnya kepada malaikat-malaikat nanti di nisfu Sya'ban. Nah, makan ya ilmu apa? Imam Al-Jauzi gitu mengatakan gitu, beliau sendiri itu bahwa nisfu Sya'ban itu sama Lailatul Qadar gitu ya. Cuman kalau Lailatul Qadar macam pahalanya doang ya Bu ya. Ibaratnya kalau Lailatul Qadar kan seperti ibadah 1000. Nah, kalau ini kan enggak, nisfu Sya'ban mah ya, karena dibukakan pintu rahmat ya Bu ya. 300 pintu rahmat Allah dibukakan ketika nisfu Sya'ban. Ampunan dosa diinin kerja Bu ya. Kemudian
tadi Lailatul Mubarakah, Lailatul Qismah, Lailatul Takfir gitu. Kemudian Lailatul Ijabah, diijabahnya doa ya Bu ya. Kan ada 5 malam yang insya Allah tidak akan ditolak doa kita. Yaitu apa Bu? Malam Jumat, malam nisfu Sa'ban, malam Lailatul Qadar, malam apa lagi Bu? Malam 1 Rajab udah kelewat semua tuh, dan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Lailatul Haya, yaitu ya malam kehidupan. Jadi kita harus menghidupkan malam itu gitu ya. Kemudian Lailatul Idul Malaikah, hari rayanya malaikat ternyata Bu. Nah, makanya kita kan disunahkan untuk bersiwak, memakai pakaian bagus gitu ya Bu ya, memakai wangi-wangian, memasang aroma itu buhur ya. Ya itu sunahnya gitu ya. Kemudian Lailatul Syafa'ah, malam dikasih syafaat. Lailatul Ghufran, malam ampunan ya. Banyak ya Bu ya ini. Dan insya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah sudah paham ya Bu ya semuanya, bahwa di nisfu Sa'ban itu semua ijabah doa, semuanya doa-doa kita diijabah, kecuali siapa Bu? Yang tidak diterima doanya, yang tidak diijabah doanya, yang tidak diampuni dosanya. Siapa itu? Orang yang melakukan sihir, sahirun gitu. Ya. Kemudian kahin itu peramal. Musahin itu orang yang bermusuhan ya. Tidak teguran ya. Kemudian orang yang minum minuman keras ya. Kemudian orang yang berzina yang belum tobat, orang yang makan riba, orang yang hukul waliden, durhaka pada orang tua, dan qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Itu yang tidak dapat ampunan dan tidak diijabah doanya ketika malam nisfu Sa'ban. Padahal Allah sudah menurunkan 300 rahmat, Allah turunkan ampunan, tapi bagi orang-orang yang tadi ya, kalau digolongkan kan cuma 2, orang yang musyrik dan orang yang musahin ya. Penjabarannya tadi itu, yang tidak teguran, yang minum-minuman, yang masih berzina, yang yang percaya ramal-ramalan gitu ya. Kita tuh Aquarius ini apa nih segala macamnya, itu termasuknya syirik ya Bu ya. Insya Allah masih banyak Bu tentang Sa'ban insya Allah ibu-ibu, padahal sejarahnya belum habis waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa mengisi bulan Sa'ban dengan lebih banyak lagi ibadah dari bulan Rajab, banyak puasa, banyak sedekah, banyak sholat malam, banyak sholawat pastinya, yang insya Allah mudah-mudahan itu semua bisa menyelamatkan kita, insya Allah menjadikan kehidupan kita penuh keberkahan dan keselamatan nanti menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Atas segala kehilapan saya beristighfar pada Allah dan mohon ampun dan mohon maaf kepada ibu-ibu semuanya. Ila liqafi aminillah wa Allahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.